Selamat malam, shalom buat setiap kita yang sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti mesbah doa. Ya, saya percaya kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk mendekat dalam bait-Nya, hadirat-Nya. Karena itu saudara, biarlah kita mau terus setia, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan terus memuji menyembah Tuhan. Shalom yang ada di Indonesia, juga yang ada di luar negeri, shalom. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tahu dan percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau segala-galanya di hidup kami. Tidak ada satupun yang dapat menggantikan Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Karena itu malam hari ini kami mau datang ke dalam hadirat-Mu, membawa pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah Bapa, apa yang kami bawa berkenan di hadapan Tuhan. Sucikan dan kuduskan hidup kami. Kami buang segala yang tidak berkenan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini pengakuan iman kami di hadapan-Mu. Yesus, Kau segalanya bagiku. Tak ada yang dapat menggantikan-Mu. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Tak ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Tak ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Kau segalanya bagiku. Segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Ku angkat suara memuji-Mu. Kau segala-galanya Tuhan. Lebih lagi katakan Yesus. Yesus, Kau segalanya bagiku. Tak ada Tuhan, tak ada yang dapat menggantikan-Mu. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Tak ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya.
angkat suara memujimu. Mari sembah Tuhan segalanya dalam hidup kami, Kau segalanya. Terima kasih Yesus, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Engkau segala-galanya di hidup kami Tuhan, Engkau segala-galanya. Tidak ada yang lain yang sebanding dengan Engkau di hidup kami. Ajar kami terus menjadikan Engkau segalanya bagi kami. Mari lebih lagi saudara angkat tanganmu, katakan di hadapan Tuhan, oh, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembahmu. Ku angkat suara memuji. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan Menyembahmu kami angkat. Ku angkat suara memuji. Lebih lagi katakan Kau segala-galanya Tuhan. Amin. Engkau segalanya di hidup kami Tuhan, Engkau segala-galanya. Amin. Di hidup kami Tuhan, ku angkat tangan menyembahmu. Ku angkat suara memujimu. Terima kasih Tuhan, kami datang mendekat dalam hadirat-Mu. Kau yang pilih kami, Kau yang memilih hidup kami Tuhan. Kami mau terus menjadikan Engkau segala-galanya di hidup ini Tuhan. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu yang menjadi bagian di dalam hidup kami. Ketika kami menjadikan Tuhan segala-galanya, maka Engkau juga menyatakan semua yang terbaik di hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini pengakuan iman kami di hadapan-Mu. Mari katakan bersama saudara, Kau segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidup kami Tuhan. Amin. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, Kau yang kami pandang selama hidupku. Amin. Tuhan mengasihi-Mu. Kau segalanya, di dalam hidupku.
Engkaulah yang kami pandang di hidup kami Tuhan. Amin, amin. Selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. mari lebih lagi saudara sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kaulah Engkau segala-galanya di hidup kami Tuhan. Amin. Amin Tuhan, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu. Yes Lord. Itu bagian di hidup kami Tuhan. Kau yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang. Selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Ajar kami Tuhan terus menjadikan Engkau segalanya di hidup kami. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, biar itu terus menjadi bagian hidup kami di dunia ini Tuhan. Kami bergembira karena kami memiliki Tuhan di hidup kami. Roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu Yesus. Bahwa kami hari-hari ini terus melekat dengan Engkau, menjadikan Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di hidup kami. Roh, jiwa, dan tubuh kami adalah milik-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami tahu Engkau Tuhan yang mengerti ketika kami berseru kepadamu. Saat kami meminta kepadamu Tuhan. Engkau Bapa yang baik yang menjawab setiap doa dan permohonan kami. Saat kami mengetuk pintu-Mu, Engkau bukakan bagi setiap kami Tuhan. Kami sangat percaya Engkau Tuhan yang tidak membiarkan kami anak-anak-Mu. Engkau Tuhan yang memberi ketika kami datang bersujud di kaki-Mu. Engkau Bapa yang baik bagi kami. Kau beri yang ku pinta Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal bagi kami, Engkau Tuhan. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada. Amin Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami. Sebab Engkaulah Bapa yang kekal bagi kami. Lebih lagi saudara, Kau beri yang ku pinta Tuhan. Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Engkau Bapa kami, Bapa yang kekal bagi kami. Oh, takkan pernah Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku.
Mari lebih lagi saudara angkat imanmu pada Tuhan. Katakan, Kau beri yang kami pinta Tuhan. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa yang kekal di hidup kami, Engkau Tuhan. Amin. takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, Kau Bapa, Engkau Bapa yang kekal bagi hidup kami, Tuhan yang baik. Kau selalu menjawab kami, Kau yang selalu memberkati. Engkau tak pernah tinggalkan. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Seperti Bapa yang baik yang menjagai anak-anaknya, demikianlah Tuhan bagi saudara dan saya. Karena itu saudara, biar terus dengan iman kita percaya. Saat kita meminta, Tuhan memberikan damai sejahtera, sukacita saat kita dekat dengan Dia. Bahkan Dia Tuhan yang selalu membuka saat kita mengetok pintunya. Jangan pernah lelah untuk mengetok, jangan pernah lelah untuk meminta rahmat, anugerah, damai sejahtera yang dari Tuhan. Lebih lagi angkat tanganmu. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan Tuhan. Amin Yesus, amin Tuhan. Aku melangkah hanya sendirian, Kau selalu ada bagiku. Sebab Engkau Bapa kami. Amin Tuhan. Terima kasih buat semua janji-janji-Mu dalam hidup kami yang luar biasa. Bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sekalipun, tidak pernah Tuhan. Biarlah Engkau terus bawa kami melekat dengan Engkau, firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Karena itu malam hari ini sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, sucikan kuduskan hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Iya, shalom saudara, selamat malam. Terima kasih buat kesetiaan saudara ya di dalam mesbah doa. Bahkan hari ini kami baru tiba dari NTT dan puji Tuhan. Ya, semua mengucapkan terima kasih bagi jemaat mesbah doa yang sudah berpartisipasi ya untuk membantu saudara-saudara kita, bahkan untuk membangun kembali gereja yang roboh. Dan sekarang semua sedang dalam proses ya, nanti kami juga akan terus update untuk perkembangannya di sana. Ya, saya percaya saudara ya kita dipanggil Tuhan untuk sama-sama boleh berbagi kasih ya, terutama buat saudara-saudara kita. Dan saya percaya ini bukan kunjungan kita yang pertama ke sana, karena
Ya, ternyata memang keadaan saudara-saudara di sana itu banyak sekali yang sangat-sangat memprihatinkan. Ya, dan biarlah Tuhan memakai terus mesbah doa ya bagi semua saudara untuk kita boleh menjadi berkat dan bergerak bersama ya di akhir zaman ini untuk menyatakan kasih Tuhan bagi saudara-saudara kita. Karena ada banyak juga di sana yang kekurangan gizi ya saudara. Dan saya percaya biar tangan Tuhan terus bekerja, bahkan kita terus berdoa juga buat saudara-saudara kita yang ada di NTT agar iman mereka bangkit dan terus ada pengharapan kepada Tuhan. Agar terjadi kebangunan rohani di sana supaya Tuhan memulihkan saudara ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan ya juga buat tim Mesbah Doa yang ada di NTT yang sudah bergerak bersama ya, sangat luar biasa Tuhan menyediakan segalanya ya bagi pelayanan kita. Ya, terima kasih semua yang sudah terlibat. Tuhan Yesus pasti memberkati. Ya, dan buat semua ya yang sudah bergerak bersama, saya percaya ya kita tidak pernah akan kehilangan upah. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan malam hari ini. Kita sudah selesaikan kitab Yeremia dan kita akan melihat di kitab Yeskiel, tapi sebelumnya saya akan bacakan kesaksian. Shalom Ibu, ya selamat hari Minggu. Saya sangat bersyukur karena hanya dengan kasih anugerah dan kemurahan Tuhan saya boleh merasakan pertolongan Tuhan. Sekalipun saya sekian lama setia tapi hidup saya rasanya kosong. Ya, setia sama Tuhan tapi rasanya kosong. Tapi Tuhan dengan pertolongan Tuhan saya boleh menemukan channel Ibu dan singkat cerita saya terus berusaha untuk mendengarkan semua khotbah-khotbah Ibu dan puji Tuhan saya merasakan sukacita dalam hidup saya. Bahkan hidup saya sekarang bisa merasakan diubahkan. Dulu saya orang yang sangat sensitif dan gampang sekali emosi. Tetapi sekarang puji Tuhan begitu luar biasa. Bahkan kalau ada teman-teman yang curhat, saya justru berbagi apa yang saya dapatkan dari khotbah-khotbah Ibu. Puji Tuhan ya. Dan puji Tuhan saya bersaksi Ibu. Pernah ada teman gereja saya, dia menelpon saya dan dia bercerita tentang rumah tangganya yang hampir-hampir hancur. Bahkan suaminya sudah pergi dengan teman. Dan teman saya ini ditinggalkan dengan anak-anaknya. Tapi ketika mendengar ceritanya dan saya bilang ke dia untuk ya supaya kehidupan yang hancur itu percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan. Puji Tuhan dengan setia dia mendengarkan khotbah-khotbah Ibu dan sekarang sudah diubahkan dan dibentuk oleh Tuhan. Terima kasih ya dan tetaplah setia bahkan terus berubah ke arah yang baik dan berkenan pada Tuhan. Saya percaya saudara kalau kita semua mau sungguh-sungguh mengejar perkenanan Tuhan, itulah yang Tuhan mau ya untuk kita ini mendengar firman dan kita berubah. Ya dan saya percaya ketika kita mau berubah mengejar perkenanan Tuhan, ya maka Tuhan tuh sanggup memulihkan hidup kita. Bahkan bukan cuma itu, kita pun akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya dan biarlah saudara kita hari-hari ini boleh terus bergerak bersama menjadi berkat bagi ya banyak orang. Biarlah hidup kita ini boleh berdampak dan dirasakan oleh semua orang. Bukan hanya soal uang, tetapi kita harus berdampak untuk bisa menjadi berkat. Ya, kepanjangan tangan Tuhan mendoakan orang yang lemah. Ya, itulah kerinduan Tuhan supaya kita tidak jadi Kristen yang hanya main-main saja. Ya, sudah berhentilah jadi Kristen-Kristenan. Kita mau jadi orang Kristen yang berdampak bagi banyak orang. Saya bacakan satu kesaksian lagi. Selamat malam Ibu Pendeta Debbie Basjir. Saya rindu membagikan kesaksian karena saya sudah berjanji pada diri saya sendiri. Sebelum saya tahu channel Ibu, saya orangnya sangat penakut. Saya hidupnya tidak tenang dalam menghadapi masalah atau apapun. Sampai kemudian akhirnya saya menemukan channel Mesbah Doa ini pada bulan Mei tahun yang lalu. Mungkin ini memang sudah jalannya Tuhan, saya ketemu dengan channel Ibu. Dulu saya orangnya tidak rutin Bu kalau mengikuti Mesbah Doa, tapi
Sejak bulan Mei tahun lalu sampai malam ini saya rutin ikut mesbah doa. Dan di kantor saya juga saya mendengarkan khotbah-khotbah Ibu. Puji Tuhan Bu, kemarin Sabtu tanggal 10 April yang lalu ini ya, saya dijadwalkan untuk vaksin dari kantor. Dulu waktu saya menjalani operasi gigi saya takutnya minta ampun. Sampai tensi saya rendah jadi naik sampai dikira dokter saya punya tekanan darah tinggi padahal tidak. Tapi anehnya sebelum saya jalani vaksin saya selalu bawa dalam doa agar Tuhan beri saya ketenangan di hati pada waktu divaksin. Dan puji Tuhan pas di tensi tekanan saya darah normal, suhu juga normal, dan setelah vaksin beberapa anak kantor mengalami efek samping. Ada yang pusing, ada yang panas dan lain-lain, tapi puji Tuhan ya saya tidak mengalami reaksi apapun, hanya mengantuk. Sampai semua anak di kantor bingung, saya cuma bilang pada mereka bahwa ini semua berkat campur tangan Tuhan. Terima kasih Ibu Debbie, saya selalu bilang hidup mati kita ada di tangan Tuhan. Tuhan memberkati Ibu sekeluarga, selalu diberi kesehatan dan dipakai Tuhan semakin dahsyat untuk membawa banyak jiwa kembali kepada jalan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Ya, jangan mau hidup dikuasai oleh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, karena itu semua bukan berasal dari Tuhan, saudara ya. Jangan takut, kita belajar untuk berserah pada Tuhan dalam hidup ini. Ketika kita berserah pada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menuntun jalan hidup kita. Dia yang turut bekerja, bahkan Dia memberikan kepada kita ketenangan dan damai sejahtera. Apa yang kita butuhkan di hidup ini, kita membutuhkan damai sejahtera bahkan melebihi uang. Kita membutuhkan sukacita, ketenangan, itu melebihi segala-galanya. Dan itu semua bisa kita dapatkan hanya ketika kita dekat dengan Tuhan. Terima kasih buat kesaksiannya Ibu. Tuhan Yesus memberkati, tetaplah bersemangat dan terus mencari Tuhan. Baik, saudara, kita sekarang membaca kitab Yehezkiel ya. Jadi saudara, latar belakang dari kitab Yehezkiel ini ya, Yehezkiel adalah seorang nabi ya yang sejaman dengan Nabi Yeremia, tetapi Yehezkiel ini lebih muda. Ya, Yeremia ya, sementara Yeremia melayani bangsa itu selama masih di Yehuda, ya, Yehezkiel bernubuat kepada orang-orang yang telah dibuang ke Babel setelah kekalahan Yoyakin. Dia dibuang ke sana pada tahun 597 sebelum Masehi. Jadi kita tahu bersama dulu Yeremia itu tidak ikut di dalam pembuangan di Babel, ya, tetapi Yehezkiel lah yang meneruskan, menyatakan nubuatan-nubuatan Tuhan ketika mereka dalam pembuangan di Babel, saudara ya. Jadi kitab ini ditulis kira-kira pada tahun 571 sebelum Masehi. Dan kita akan mulai membaca kitab Yehezkiel yang adalah kelanjutan ya dari masa-masa pembuangan ya di Babel, saudara. Yehezkiel pasal yang pertama, kita akan mulai dengan Yehezkiel ke pasal yang pertama. Judul perikopnya adalah panggilan Yehezkiel. Pasal yang pertama, nubuat-nubuatan melawan Israel. Nabi melihat kemuliaan Tuhan, ayat 1, pada tahun ke-30 ya, pada tahun ke-30 dalam bulan yang keempat pada tanggal 5 ya, bulan itu ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah. Ya, Yehezkiel yang lahir dan dibesarkan di tanah Yehuda sedang bersiap-siap, saudara, untuk menjadi imam di bait suci Allah ketika bangsa Babel menyerang pada tahun 597 sebelum Masehi dan membawanya bersama dengan 10.000 orang tawanan lainnya. Ya, jadi pada waktu itu Yehezkiel sedang dipersiapkan untuk menjadi imam di bait suci Allah. Tapi tiba-tiba Babel menyerang mereka Yehuda dan membawa Yehezkiel bersama-sama dengan 10.000 tawanan untuk dibawa ke Babel. Bangsa itu berada di tepi kehancuran total.
5 tahun kemudian saat Yehezkiel berusia 30 tahun, itu adalah usia yang normal untuk boleh menjadi imam. Jadi harus 30 tahun syaratnya untuk menjadi imam ya. Allah memanggilnya menjadi nabi selama 6 tahun pertama ketika Yehezkiel melayani di negeri Babel. Ya, jadi Tuhan memanggil Yehezkiel ketika mereka sudah ada di pembuangan di Babel. Ya, selama 6 tahun pertama ketika Yehezkiel melayani di negeri Babel. Yeremia sedang berkhotbah kepada orang-orang Yahudi yang masih ada di Yehuda. Dan Daniel sedang bekerja di istana Nebukadnezar. Sungai Kebar itu berhubungan dengan Sungai Efrat di Babel dan merupakan lokasi pemukiman orang-orang Yahudi buangan. Ya, jadi saudara lihat ya, pada waktu ini kitab ini ditulis, Yehezkiel diangkat menjadi imam oleh Tuhan di Babel ketika dia ikut dalam pembuangan yang dibawa ke Babel. Pada waktu itu Daniel, saudara ingat kisahnya, Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego juga sedang ada di Babel pada waktu ini. Mereka bekerja dibawa oleh Raja Nebukadnezar. Sementara Yeremia masih tinggal di Yehuda. Dia terus menyampaikan pesan Tuhan kepada orang-orang Yehuda yang masih tinggal di sana, saudara ya. Jadi ya, mengapa orang-orang Yahudi buangan di Babel membutuhkan seorang nabi? Ya, kenapa saudara? Padahal kan mereka udah dibawa ke Babel, dibuang, tapi mereka tetap membutuhkan seorang nabi, dan Tuhan itu luar biasa loh. Waktu mereka sudah ada di Babel dalam pembuangan, Tuhan masih memperhatikan dan masih mau berbicara kepada orang Israel, saudara ya. Ya, dan karena itu Allah ingin Yehezkiel menolong orang-orang buangan untuk memahami mereka mengapa mereka dibawa ke dalam pembuangan. Tujuannya Tuhan mengangkat Yehezkiel menjadi nabi bagi mereka dalam pembuangan. Yang pertama, Tuhan mau agar mereka yang dibuang ke Babel ini mengerti ya apa tujuan dan apa maksud Tuhan, agar mereka memahami kenapa mereka itu dibuang ke Babel. Ya saudara, setiap masalah, pencobaan, persoalan yang kita hadapi itu ada maksud Tuhan. Makanya saya selalu berkata, kalau ada masalah jangan datang ke saya dan minta cepat-cepat masalahnya selesai. Karena ya Tuhan punya maksud di balik semua masalah itu. Kalau kita hanya mencari jalan keluar yang cepat, iblis juga bisa kasih jalan keluar. Tetapi kalau kita nggak mengerti tujuan Tuhan di dalam pencobaan yang kita alami itu, kan kita sia-sia. Ya, jadi yang pertama, kenapa Tuhan mengangkat Yehezkiel menjadi nabi untuk para orang-orang yang dibuang di Babel? Yang pertama, satu, karena Tuhan mau mereka mengerti dan memahami apa rencana dan maksud Tuhan, dan memahami kenapa mereka itu dibuang ke Babel. Yang kedua, Tuhan mau agar ya menghilangkan harapan palsu bahwa pembuangan itu akan berlangsung singkat. Ya, jadi Yehezkiel diangkat Tuhan untuk membuat mereka mengerti, ya jangan percaya dengan nabi-nabi palsu yang berkata bahwa masalah mereka itu hanya singkat, pembuangan itu hanya singkat. Ya, karena akan lama. Jadi saudara, makanya saya berkata setiap masalah pencobaan itu ada batasan waktunya. Seringkali Tuhan tidak terlalu cepat bekerja menolong, bahkan kita mendengarkan banyak kesaksian, bahkan yang saya alami secara pribadi. Ya, waktu dalam masalah itu rasanya sudah hampir mati baru Tuhan itu menolong loh. Tapi itu kan ada maksudnya. Ya, jadi untuk menghilangkan harapan palsu mereka bahwa pembuangan itu hanya berlangsung singkat. Yang ketiga, ya kenapa Yehezkiel diangkat Tuhan menjadi nabi di sana? Untuk membawa pesan baru yang berisi pengharapan. Ya, dan membawa bangsa itu kepada suatu kesadaran baru tentang kebergantungan mereka kepada Allah. Ya, mereka harus bergantung kepada Tuhan. Mereka harus bersandar kepada Tuhan. Mereka harus berserah hanya kepada Tuhan. Tuhan ingin berkomunikasi kepada Yehezkiel melalui penglihatan. Ya, dan penglihatan adalah pewahyuan secara mujizat tentang kebenaran Allah. Penglihatan ini tampak aneh memang bagi kita karena bersifat apokaliptik. Ini berarti bahwa Yehezkiel melihat gambar-gambar simbol yang dengan jelas menyampaikan suatu gagasan. Ya, Daniel dan Yohanes adalah penulis kitab lainnya yang memakai gambaran juga.
Ya, orang-orang di pembuangan telah kehilangan perspektif mengenai tentang tujuan dan kehadiran Allah. Ya, memang di dalam mereka mengalami masa pembuangan, ya sudah buram, kaburlah tentang pengharapan mereka kepada Allah. Rasanya ya untuk mempercayai Tuhan itu sudah jauh, ya mereka sudah kehilangan ya perspektif mereka tentang tujuan dan kehadiran Allah, dan Yehezkiel datang pada mereka dengan suatu penglihatan dari Tuhan untuk menunjukkan kepada mereka kemuliaan dan kekudusan Allah yang menakjubkan, dan memperingatkan orang-orang buangan itu agar berkonsekuensi ya dosa itu sebelum terlambat, agar mereka mengerti konsekuensi dari dosa sebelum terlambat dan mereka boleh bertobat. Itu yang Tuhan mau. Ayat yang kedua, kita baca ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, ya, pada tanggal 5 bulan itu, yaitu tahun kelima sesudah Raja Yoyakin dibuang, datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel anak Busi di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar, dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Ayat 4, lalu aku melihat, ya, sungguh angin badai bertiup dari utara dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat, dan awan itu dikelilingi oleh sinar di dalam, dan di tengah-tengah api itu kelihatan seperti suasana mengkilat. Ya, dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai 4 makhluk hidup, dan beginilah kelihatannya mereka menyerupai manusia. Tetapi masing-masing mempunyai 4 muka, dan pada masing-masing ada pula 4 sayap. Ayat 7, kaki mereka adalah ya lurus dan telapak. Kaki mereka seperti kuku anak lembu. Kaki-kaki ini mengkilap seperti tembaga yang baru digosok. Pada keempat sisi mereka di bawah sayap-sayapnya tampak tangan manusia mengenai muka, dan sayap mereka berempat adalah begini. Ayat 9, mereka saling menyentuh dengan sayapnya, ya. Mereka tidak berbalik kalau berjalan, masing-masing berjalan lurus ke depan. 10, muka mereka kelihatan begini, keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka raja wali di belakang. Ayat yang 11, sayap-sayap mereka dikembangkan ke atas, mereka saling menyentuh dengan sepasang sayapnya, dan sepasang sayap yang lain menutupi badan mereka. 12, masing-masing berjalan lurus ke depan, ke arah mana roh itu hendak pergi, ke sanalah mereka pergi. Mereka tidak berbalik kalau berjalan. 13, di tengah makhluk-makhluk hidup itu kelihatan seperti bara api yang menyala, seperti suluh yang bergerak kian kemari di antara makhluk-makhluk hidup itu, dan api itu bersinar, sedang dari api itu kilat sambung menyambung. 14, makhluk-makhluk hidup itu hidup itu terbang ke sana kemari seperti kilat. Ayat 15, aku melihat sungguh di atas tanah di samping masing-masing dari keempat makhluk-makhluk hidup itu ada sebuah roda. Rupa roda-roda itu seperti kilauan permata pirus, dan keempat adalah serupa buatannya seolah-olah roda satu di tengah-tengah yang lain. Ayat 17, kalau mereka berjalan, mereka dapat menuju ke 4 jurusan. Mereka tidak berbalik kalau berjalan. Mereka mempunyai lingkar, dan aku melihat bahwa sekeliling lingkar yang keempat itu penuh dengan mata. Ya, jikalau makhluk-makhluk hidup itu berjalan, roda-roda itu juga berjalan di samping mereka. Dan kalau makhluk-makhluk hidup itu terangkat dari atas tanah, roda-roda itu juga turut terangkat. Ke arah mana roh itu hendak pergi, ke sanalah mereka pergi, dan roda-rodanya sama-sama terangkat dengan mereka, sebab roh makhluk-makhluk hidup itu berada di dalam roda-rodanya. Kalau makhluk-makhluk hidup itu berjalan, roda-roda itu berjalan. Kalau mereka berhenti, roda-roda itu berhenti.
Dan kalau mereka terangkat dari tanah, roda-roda itu sama-sama terangkat dengan mereka, sebab makhluk-makhluk hidup itu berada di dalam roda-rodanya. Di atas kepala makhluk-makhluk hidup itu ada yang menyerupai cakrawala yang kelihatan seperti hablur es yang mendahsyatkan, yang hablur es yang mendahsyatkan terbentang di atas kepala mereka. Dan ayat 23, dan di bawah cakrawala itu sayap mereka dikembangkan lurus, yang satu menyinggung yang lain dan masing-masing mempunyai sepasang sayap yang menutupi badan mereka. 24, kalau mereka berjalan, aku mendengar suara sayapnya seperti suara air terjun yang menderu, seperti suara yang maha kuasa. Seperti keributan laskar yang besar, kalau mereka berhenti sayapnya dibiarkan terkulai. 25, maka kedengaranlah suara dari atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka. Kalau mereka berhenti sayapnya dibiarkan terkulai di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka. Ada menyerupai tahta yang kelihatannya seperti permata lazurit, dan di atas yang menyerupai tahta itu yang kelihatan seperti rupa manusia. Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas aku lihat seperti suasa mengkilat dan seperti api ditudungi ke sekelilingnya. Dan dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah aku lihat seperti api yang dikelilingi sinar, seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan, dan awan-awan demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud, lalu kudengar suara Dia yang berfirman. Jadi kita melihat di sini Tuhan itu memberikan penglihatan kepada Yehezkiel dan dia berbicara lewat penglihatan. Ya, pesan tertanggal paling akhir yang diterima Yehezkiel dari Allah itu diberikan pada tahun 571 sebelum Masehi. Dia ditawan semasa penyerbuan Babel kedua atas Yehuda pada tahun 597 sebelum Masehi. Bangsa Babel menyerang Yehuda untuk ketiga dan terakhir pada terakhir kali pada tahun 586 sebelum Masehi, yang akhirnya menghancur lulukan Yerusalem, membakar bait suci dan juga menawan sisa bangsa itu. Yehezkiel memberi tanggal untuk semua pesannya mulai dari tahun dia ditawan. Nubuatan pertamanya kepada orang-orang buangan terjadi 4 tahun setelah dia tiba di Babel. Nama Yehezkiel itu berarti adalah Allah adalah kuat. Atau Allah kekuatanku, Allah yang memperkuat. Dalam pengertian yang sebenarnya, nama ini merangkum pesan pokok dari kitab ini, bahwa di tengah pembuangan itu kedaulatan Allah berlaku dan Dia akan menghakimi musuh-musuhnya serta memulihkan umatnya yang sejati. Dan dalam penglihatan pertama ini Allah memanggil Yehezkiel untuk menjadi nabi, saudara. Tidak ada satupun dari pengalaman terdahulu Yehezkiel yang mempersiapkan dia untuk melihat demonstrasi kuasa dan keagungan hadirat Tuhan yang seperti itu. Awan besar yang memancar bersama kilat dan dikelilingi oleh sinar terang dari api. Di dalam awan itu muncullah 4 makhluk hidup. Mereka menunjukkan kepada Yehezkiel bahwa kehancuran Yerusalem yang akan terjadi merupakan hukuman Allah atas Yehuda karena dosa-dosanya. Makhluk-makhluk hidup ini juga yang terlihat seperti di Wahyu. Dan ketika Yehezkiel menerima penglihatan ini, dia berada jauh dari bait suci di Yerusalem. Simbol fisik dari kehadiran Allah melalui penglihatan ini, dia mengerti bahwa Allah hadir di mana saja dan bahwa kegiatan Allah di surga sedang membentuk peristiwa-peristiwa di bumi. Jadi dari penglihatan itu, saudara,
menyatakan bahwa Tuhan itu hadir bukan hanya di bait suci. Dulu mereka berpikir bahwa Tuhan itu hanya hadir di bait suci. Tetapi lewat penglihatan itu Yehezkiel diberikan pemahaman Tuhan itu bisa hadir di mana saja. Sekalipun bukan di bait suci, dia bisa melihat kemuliaan Tuhan yang begitu besar dan dahsyat. Dengan dia melihat bagaimana sinar kemuliaan yang Tuhan tunjukkan kepada dia itu. Dan saudara, saya percaya bahwa ketika kita ini mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita bisa melihat Tuhan di mana saja Tuhan berada. Jadi biarlah kita mau terus tetap berkata kepada Tuhan, Engkau segala-galanya di hidup kami. Kita akan lanjutkan besok, karena ini panjang sekali saudara. Dan saya percaya biarlah kita mau terus tetap datang pada Tuhan, berserah karena Dialah segala-galanya di hidup kita. Mari datang pada Tuhan, saudara, katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kau yang ku pandang, yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu Tuhan, amin. Bapa dan Rajaku. Terima kasih Tuhan buat setiap kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Kami tahu kebenaran adalah kebenaran dan kami perlu kebenaran itu dalam hidup kami. Karena itu dalam rumah tangga kami, keluarga, suami, istri, anak-anak, biarlah kami masih tetap tinggal dalam kebenaran-Mu dan terus tinggal dalam kebenaran-Mu. Sampaikan terus kebenaran firman-Mu bagi kami, agar suami-suami diubahkan semakin benar, istri semakin benar, anak-anak pun semakin benar. Kami mau menghormati Tuhan dalam rumah tangga kami, menjadikan Engkau satu-satunya Tuhan, tempat kami menaruh segala, bahkan apapun yang akan kami lakukan berdasarkan atas firman-Mu saja. Biar suami-suami menjadi imam, diberkati dalam usaha pekerjaan anak-anak, dalam sekolah, studi mereka, kuliah, bahkan di dalam pekerjaan anak-anak kami, jodoh mereka semua yang terbaik dari Tuhan. Tuhan terus memberkati keluarga besar kami, oma, opa, kakek, nenek, orang tua kami yang terus di usia senja mereka, biarlah mereka terus ada di dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Bahkan kesembuhan terjadi bagi setiap mereka yang sakit, terbaring sakit di rumah atau di rumah sakit. Tuhan jamah dan lawat, kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Ampuni kalau sakit ini datang karena kesalahan, karena kegagalan atau karena dosa. Ampuni kami Bapa. Tapi kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkan, terutama jiwa kami, sembuhkan Tuhan. Agar tidak ada sungut-sungut, tidak ada amarah, kepahitan, kebencian. Berkati setiap orang-orang yang ada dalam tekanan yang berat, yang ingin keluar dari ikatan dosa, homoseksual, lesbian, ikatan-ikatan perselingkuhan, kenajisan, rokok, minuman keras, judi, yang terikat dengan narkoba, obat-obatan terlarang, yang terikat dengan game online, yang terikat dengan obat tidur, amarah, kebencian, kepahitan, yang terikat dengan ketakutan, kekecewaan, yang terikat dengan semua hal yang tidak berkenan pada Tuhan, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhanlah yang sanggup melepaskan bahkan setiap mereka yang hari-hari ini sedang bergumul dengan masalah hutang piutang, sakit penyakit, pergumulan rumah tangga, semua mereka yang sudah masuk lewat telepon, WA, SMS, Tuhan jamah dan lawat, dan sehingga mereka juga Tuhan boleh menjadi orang-orang yang terus setia kepada Tuhan, menjadi orang-orang yang terus ada di garis terdepan untuk menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, berjalan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa.
Berkati juga Tuhan setiap mereka yang hari-hari ini berkekurangan, biarlah Tuhan menjadi tempat sandaran. Engkau juga Tuhan yang terus memberkati setiap mereka yang rindu memiliki keturunan roh kemandulan, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan sanggup membukakan setiap kandungan yang tertutup di dalam nama Yesus. Tuhan terus memberkati bangsa dan negara Indonesia. Shalom Indonesia, damai sejahtera-Mu tercurah dari Sabang sampai Merauke. Berkati Bapak Presiden Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, seluruh jajaran kabinet yang ada, kepala-kepala daerah, bahkan polisi, TNI, Polri, terus ada dalam satu kesatuan, berjalan di dalam anugerah Tuhan yang melindungi bangsa kami, menyertai bangsa ini. Jika bukan Tuhan yang mengawal sebuah kota, maka sia-sialah usaha para penjaga. Kami percaya karena anugerah Tuhan, Indonesia masih tetap ada di dalam damai sejahtera. Hujan pertobatan terjadi. Kami terus memberkati para tim medis yang ada di garis terdepan mengatasi COVID. Kami percaya dalam nama Yesus Tuhan memberkati agar kami percaya Tuhan tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal. Kami juga percaya anugerah Tuhan melimpah Tuhan bagi bangsa-bangsa semua yang ada di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Mereka terus setia berdoa, perlindungan Tuhan sempurna, penyertaan-Mu sempurna. Yang ada masalah Tuhan jamah dan lawat, bahkan biarlah mereka terus menjadi berkat di bangsa-bangsa di mana mereka berada. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keluar masuk-Mu, diberkati keuangan-Mu. Hidup akan menjadi berkat. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tekan tombol like, bagikan mesbah doa ini agar semakin banyak orang diberkati Tuhan. Shalom dan Immanuel.